Dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Smartizen, jawara-jawara di Provinsi Banten khususnya ya Kang Roni? Iya. Dan umumnya sih se-Indonesia mungkin sedunia. Alhamdulillah sehat ya Diana. Alhamdulillah Kang Roni sehat. Iya, hari ini seperti biasa kita Guru on Radio spesial program. Program apa Kang Roni? Iya, kita program pendampingan materi PPG 2021 yang diselenggarakan kerjasama antara jurusan PPG Untirta dengan 106 Dia Untirta. Iya, dan Hari ini mapel yang akan dibahas adalah mapel bahasa Inggris. Oke, berarti nanti akan ada tim dari tim PPG Untirta mapel bahasa Inggris Kang Roni. Iya betul. Jadi yang akan menemani aktivitas kita hari ini itu ada para pendamping dari mapel bahasa Inggris nih, Teh Diana. Iya, karena mapel bahasa Inggris biasanya tim PPG-nya dari Pendidikan Bahasa Inggris Betul. FKIP Untirta. Nah, rupanya sudah hadir juga bersama kita hari ini ya. Apa langsung disapa aja? Disapa aja. Karena Smartizennya udah disapa, jadi pendamping kita hari ini juga disapa. Tapi sepertinya Bu Sunda sama Pak Ujang belum gabung. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita sapa aja dulu. Ada Pak Rahman Hakim MPD. Assalamualaikum Pak Rahman. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar Pak Rahman? Alhamdulillah. Selamat bergabung di 106 Dia Untirta. Iya ini, aduh, mantep bener ini. Mantep kayak jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untirta emang mantep. Iya. Dan selain Pak Rahman Hakim juga ada Ibu Rosma Niarima Rosmawatnya yang juga hadir bersama kita, Teh Diana ya. Oke, kita sapa dulu yuk Kang Ya. Roni. Assalamualaikum, Bu Rosma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Rosma? Saya sudah lama nggak bertemu dengan Bu Rosma. Iya ya. Alhamdulillah sehat-sehat. Ini yang berdua ini tambah kompak kayaknya ya. Wow. Iya. Sengaja Mau gitu, Rosman. biar bikin orang terpana-pana, terpesona. Bu Rama, Bu Rosma sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, mudah-mudahan sehat terus. Dan kita juga semua sehat, alhamdulillah. Karena ya begini, masih pandemi, jadi kita ketemunya nih Bu Rosma malah di udara nih ya Bu Rosma. Di udara ya. Di udara. Alhamdulillah dengan adanya program apa namanya? Program Pendampingan materi PPG. Ya, pendampingan materi PPG di Dia Untirta. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih ya. Iya, Betul. alhamdulillah. Padahal Iya. udah lama ini, Kang Roni kan saya dari FKIP, jadi kan udah lama nih nggak ketemu sama Bu Rosma. Pak Rahman juga kita nggak pernah ketemu ya Pak Rahman. Sekarang kita ketemu Pak Rahman. Ya, Pak Rahman dan Bu Rosma mungkin hari ini kita akan mendampingi para peserta dan calon peserta atau masyarakat umum yang ingin tahu tentang PPG di Untirta, Betul sekali. khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Iya betul Jadi Kang mungkin Roni. Pak Rahman dan Bu Rosma juga bisa gabung juga di live streaming kita di YouTube channel kita di 106 di Untirta ya. Langsung diklik. Ya. Oke, siap. Jadi di sini sebenarnya udah ada 12 orang tuh Diana. Cuman belum ada yang komen, belum ada yang nanya, belum ada Oke. yang say hey. Ya mungkin gini sama Kang Roni. Tadi kan kita baru say hey, halo gitu, terus Oke. disapa dulu siapa yang akan mendampingi kita gitu ya. Tapi kita mungkin mungkin peserta PPG, mudah-mudahan ini peserta atau mungkin Smartizen belum tahu kita tuh akan bahas apa Oke. gitu. Tapi Mm-mm. sebelum itu, Teh Diana ingin ingatkan kepada peserta kegiatan PPG tahap 1 yang sebelumnya ya telah melaksanakan konfirmasi kesediaan 15 sampai 19 Maret. Kemudian sudah ditetapkan jadi peserta, Teh Diana mau bilang selamat datang. Selamat menempuh hidup baru. Maksudnya selamat menempuh pendidikan PPG Untirta 2021. Menempuh hidup baru mah kayak Atta. Oh iya kan nggak apa-apa, makanya katanya Oh iya, kemarin Ibu Ade Husnu pesan lagu Atta, dicari-cari belum ada. kan baru, lihat aja di YouTube sendiri. Oke. Yang pasti sudah melaporkan diri tanggal 24 25 Maret dan sekarang sedang ada di tahap pembelajaran mandiri
Dari 26 Maret sampai 11 April 2021. Oh iya, Teh Diana hampir lupa. Mungkin tadi siang atau tadi pagi mungkin sudah melaksanakan praorientasi. Mereka Oh sudah iya, melakukan betul. pelatihan karena dijadwalkan tanggal 8 itu Persiapan. praorientasi atau persiapan orientasi dan dilakukan orientasi besok. Oh iya, nah Ah, jangan ah. lupa ini mungkin masih kecapean tadi persiapan karena capeknya apa? Mungkin cari sinyal, naik dulu ke atas bukit. Terus belum lagi jangan lupa peserta Teh Diana ingin mengingatkan kerudungnya kalau nggak hitam atau putih. Tapi sih kalau yang paling bagus kalau di layar itu Hitam. hitam. Jadi supaya terlihat muka ibu bapak di di layar. Jadi jangan sampai pas orientasi mukanya ngabeleg-beg gitu loh gara-gara kerudungnya warna hijau. Biasanya kan yang sini nih? Iya. Green skin. Iya, backgroundnya. Backgroundnya yang warna hijau, kerudung hijau ya nggak bisa. Kang Roni sangkanya background, pas muka muncul. Iya, muka doang. Muka doang kan serem banget tuh kayak di film-film apa gitu loh Kang Roni. Nah oke, jadi Smatizen Iya. besok jangan lupa jangan sampai terlambat dan kesiangan untuk orientasi mahasiswa ya 9 April 2021. Dilakukan secara daring karena situasi juga pandemi seperti ini. Tapi mudah-mudahan Smartizen ya pesan dari seluruh hampir tim atau instruktur PPG Untirta, jaga fisik, jaga mental, Jaga pulsa. jaga kuota. Jaga kuota. Jaga kuota, jadi jangan sampai ada masalah kuota ketika kegiatan Dilaksanakan PPG PPG. dilaksanakan. Dan Ya. yang terakhir Betul. tadi nikmati Kang Roni. Betul. Jadi Nikmati setiap tahap. jangan terlalu bimbang dan ragu kalau tahapan-tahapan sudah dilalui, insya Allah lulus UP-nya katanya. Insya Allah walaupun belum lulus siapa tahu ada UP berikutnya Iya, nanti betul. lulus seperti itu Kang Roni. Oke, Teh Diana, Kang Rani mau nge-share dulu jadwalnya nih ya. Jadwal yang sudah kita peroleh dari panitia PPG. Ini mungkin untuk pengetahuan juga untuk Smartizen yang di rumah bahwa ini untuk angkatan pertama. Kita mengingatkan dulu untuk angkatan pertama Teh Diana. Untuk angkatan pertama memang kita kan tadi sudah umumkan sekarang berada di tahapan orientasi besok ya. Iya. Orientasi mahasiswa, tetapi sambil berjalan Kang Roni kita Iya. ada di tahapan pembelajaran mandiri. Berarti tahapan pembelajaran mandiri tentu saja banyak belajar mandiri. Belajar apa Kang Roni? Modul. Belajar Ya. modul-modul. Jadi modul-modul yang sudah diperoleh mungkin ada yang download atau ada yang juga memperolehnya sendiri. Itu dibaca bukan jadi ganjil panto. Iya betul sekali, dan mungkin boleh ya nanti kita tanya sama tim PPG Bahasa Inggris Untirta untuk modul-modul bahasa Inggris apa aja gitu, pedagoginya apa, profesionalnya apa. Ya, Betul, Kang betul, Roni, ya. betul. Jadi kan Nanti- memang ada dua bagian ya Teh Diana ya, ada yang pedagogi sama dan profesional. Kalau kemarin bahasa Indonesia lumayan banyak gitu profesionalnya betul. dari tata bahasa dan sebagainya. Nah Iya. sekarang kita ingin tahu lebih lanjut kalau untuk bahasa Inggris profesionalnya. Kalau profesional kayaknya sama deh. Pedagogi sama, tapi kalau profesional mungkin sedikit berbeda Iya. karena kan itu bidang studinya Kang Oke. Roni. Jadi nanti mungkin dari tim bahasa Inggris yang akan menceritakan itu Teh Iya, Diana. Dan betul. kita sekarang coba untuk mengingatkan kembali nih untuk jadwal-jadwal yang memang sudah ada nih ya. Untuk pendalaman materi itu mulai dari tanggal 12 nanti sampai dengan tanggal 26 April. Oke, Ya. jadi setelah Pembelajaran mandiri selesai. itu akan ada orientasi mahasiswa. Selanjutnya adalah pendalaman materi selama 13 hari efektif dari 12 sampai 26 April 2021. Betul. Nah, Bapak Ibu diharapkan pada saat pendalaman materi udah nggak lagi baca, Nah, tetapi memang bertanya materi-materi apa yang sulit dipahami. Jadi udah tahap diskusi nih Kang Roni. jadi di pendalaman materi itu diisi dengan diskusi-diskusi ya, diskusi-diskusi Betul. dengan para instruktur dan juga penggunaan LMS Teh Diana. Iya betul sekali. Jadi penggunaan LMS sudah mulai digunakan, artinya sudah ada diskusi dan interaksi. Ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu mengikuti untuk yang peserta. Nah untuk Smartizen sebagai pengetahuan, jadi kalau di awal itu ada yang namanya konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, lapor diri, dan pembelajaran mandiri itu Dan- tahapan awal. iya. Kemudian untuk pelaksanaan ada yang disebut orientasi mahasiswa, pendalaman materi, dan ini setelah diskusi tentang materi yang sulit dengan instruktur atau tim PPG,
itu melakukan perancangan pembelajaran selama 14 hari efektif, Kang Roni. Oke, untuk angkatan pertama itu dari tanggal 27 April sampai dengan 8 Mei dan juga 20 sampai dengan 24 Mei tadi Diana. Iya, dan itu bukan diusahakan, targetnya adalah tiga perancangan pembelajaran yang Betul. harus dibuat. Nah, nanti mengenai teknisnya, apakah dibagi sesuai materi modul atau standar kompetensi dasar itu nanti kita tanyakan aja ke Pak Rahman sama Bu Rosma. Biasanya itu juga yang ditanyakan oleh peserta PPG. Jadi kalau untuk membuat perancangan pembelajaran, apakah berdasarkan materi yang ada di modul atau dasarnya itu dari kompetensi dasar, nanti kita tanya aja ya. Iya. Oke, setelah itu ada uji komprehensif 25, 27, 28 Mei dan PPL 31 hari efektif 31 Mei 13 Juli. Silakan peserta PPG untuk mapel bahasa Inggris nanti kan mungkin berbenturan juga ya dengan dengan kegiatan Oh, kemarin tuh yang bahasa Indonesia tuh udah mau liburan ini apa namanya bulan Mei itu ulangan ujian akhir. ujian akhir. Setelah ujian akhir jangan-jangan nggak ada kegiatan. Nah itu nanti silakan bisa ditanyakan ke tim PPG Untirta bagaimana pelaksanaannya. Kemudian setelah itu ada UKM PPG yang terdiri atas UKIN dan UP, itu adalah yang kadang ditakutkan oleh semua peserta PPG. Tapi Teh Diana sih punya gambaran gini. Karena tim instrukturnya juga seleksinya nasional dan Betul. susah, berarti yang sudah ada sekarang itu insya Allah akan mendampingi Bapak Ibu. Yang penting modulnya sekarang nih pada saat pembelajaran mandiri dibaca, Kang Roni. Betul sekali. Jadi Dan yang LK-nya harus dikerjakan loh, Kang Roni. aduh, berarti dari modul-modul itu LK juga harus dikerjain ya tadi? Iyalah, biar nanti pas pendalaman materi bukan lagi membaca, tapi udah menanyakan yang sulit bagi mereka. Oke. Nah, gimana ya caranya supaya ketika kita mau UP atau UKIN mungkin nanti tapi malas baca, bisa nggak? UKIN UP malas baca, ya bacanya dari sekarang Kang Roni dicicil, jadi jangan pas UKIN UP. Jadi begini, pokoknya kalau misalkan kita benar-benar pada tahapan pembelajaran mandiri ini kita belajar sungguh-sungguh, berarti bisa insya Allah. Nah, jadi kalau misalkan Smartizen sekarang yang sedang melakukan pembelajaran secara mandiri, Teh Diana ya, fokus aja baca dulu modul. Betul. Sampai dengan nanti masa pendalaman materi. Iya, betul Kang Roni. Nah, pada saat pendalaman materi itu saatnya diskusi Betul sekali. dengan para pendamping atau instruktur. Iya. Jadi manfaatkan di sana untuk bertanya sekenyang-kenyangnya tentang apa yang kita peroleh pada saat pembelajaran mandiri. Oh ya, kemarin juga ada pembahasan juga Teh Diana. Yang namanya RPP itu sendiri sendiri juga dibuatnya. Sendiri dong, kan yang ngajar sendiri. Nggak boleh nyontek. Bukan nyontek. Nggak boleh minjem, nggak boleh. Boleh pinjam, maksudnya pinjam yang dulu tahun lalu Kang Roni boleh-boleh aja, tapi kan nanti Kalau pinjem ke yang daerah lain boleh. kan nanti kan itunya materinya dilihat modul kan nanti beda-beda. Maksudnya ngelihat gimana? Ya misalnya Teh Diana sama Kang Roni mata pelajarannya sama nih, bahasa Inggris juga. Teh Diana misalnya ada di Jakarta, Kang Roni misalnya ada di Dilihat dari di Papua. mapelnya Oh, kan ada gitu. ini materi profesional. Oh gitu. Jadi disesuaikan dengan materinya, Kang Roni. Oke lah, daripada kita yang berdebat, nanti langsung aja ke Bu Rosma sama Pak Rahman, sok tahu banget kita ya. Iya, Oke emang. deh. Jadi gini, sekali lagi untuk Smartizen di rumah dibanding kayak Kang Roni dan Teh Diana debatnya jelas. Ribut sendiri berdua, Ribut sendiri akhirnya berdua nanti ya, coba-coba sok iya. nanti ributnya ke bawah kamar. Ya nanti nggak selesai di sini. Kalau misalkan kita nggak bertanya pada yang memang ahlinya. Nah, buat Smartizen yang ingin bertanya silahkan di live chat kita, di live streaming kita di 106 Dia Untirta. Kita buka pertanyaan-pertanyaan sampai dengan jam 9 nanti ya Teh Diana ya. Oke. Dan sekali lagi kita untuk pertanyaan-pertanyaannya tentu kita sudah betul-betul menghadirkan dari Prodi Bahasa Inggris, ada Pak Rahman Hakim dan Ibu Rosmania Rima, serta nanti ada dari jurusan PPG juga kita nantikan Ibu Sundawati dan Pak Ujang ya. Nah, sebelum kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mampir di live chat kita
kita simak dulu beberapa lagu berikut ini dan jangan kemana-mana, tetap di 106 Dion Tirta Smart Energy. 106 106. dia Untirta. Smart Energy. Smartizen Jawara yang ada di Provinsi Banten dan semua ada di Indonesia. Aduh, ternyata ya. Teh Diana, kira-kira kalau boleh tahu nih tahapan penyelenggaraan PPG, kan sekarang mungkin sedang ada ya sudah melalui beberapa tahapan ya. Boleh tahu dong tahapan penyelenggaraan PPG yang sekarang sedang dilakukan? Yang pasti daftar. Yang pasti. Udah daftar nih, udah daftar Tapi ngapain? ada syaratnya dulu nih Kang Roni. Apa tuh? Pertama, guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik yang berarti sudah belum lulus. sergur ya? Yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2017, 2018, 2019. Oh, berarti ada seleksinya dulu. Ya enggak, ini pesertanya itu adalah guru dalam jabatan belum bersertifikat pendidik yang sudah lulus seleksi akademik tahun 2017, 2018, 2019. Oh, jadi kalau misalkan sudah lulus seleksi akademik, mereka ke tahap pemanggilan peserta itu ya? Belum. Oh, belum. Ini dulu seleksi administrasi. Yang ini loh. Kayaknya perlu deh sekarang di-share ke Smartizen sebelum kita diskusi nih Kang Roni. Kan kadang ingin tahu gitu daftarnya kemana, bukan ke Untirta, tapi iya betul. harus kemananya. Kang Roni sama Teh Diana ingin memperlihatkan web mana yang bisa dibuka gitu loh. Oke, nah ini ada sebelum kita dijadikan atau ditetapkan sebagai peserta itu, jadi pertama-tama itu harus melakukan seleksi akademik tahun 2017, 2018, 2019. Baru ada ini PPG 2021. Lumayan lama kan nunggunya berarti nih Kang Roni. Yang itu yang apa namanya PPG dalam jabatan itu ya? Iya. Nah okay. itu setelah selesai seleksi akademik, tes akademik lalu masuk ke dalam seleksi administrasi. Betul sekali. Nah untuk seleksi administrasi dan sebagainya daftar sebetulnya nih Kang Roni ketik ppg.kemendikbud.go.id. Oke, jadi untuk Smartizen yang memang ingin tahu lebih banyak ya informasi tentang PPG dan bagaimana cara mendaftarnya bukan ke Untirta, nggak usah datang ke Untirta, tapi ke website PPG langsung yaitu ppg.kemendikbud.go.id. Nah itu lihat di situ ada PPG dalam jabatan, PPG prajabatan. Nah di situ banyak sekali ya informasi. Kalau ini lihat-lihat aja dulu. Dan karena bahkan pengumumannya aja ada di websitenya. Ya, pengumuman ada di websitenya langsung. Ada pengumuman hasil seleksi administrasi tahun 2021. Nah berarti ini jadi harus lulus seleksi administrasi baru terpanggil sebagai peserta PPG. Bahkan di websitenya ada pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Iya langsung, pokoknya lengkap banget. Yang penting Smartizen yang mau ikut berarti sebelum masuk ke sini ada dulu seleksi akademik tahun sebelumnya. Nih, Teh Diana nih di sini nih ada seleksi akademik dan diumumkan langsung di sini juga. Iya, pokoknya segala macam informasi ada di laman atau di website ppg.kemendikbud.go.id. Oke, setelah mereka lulus seleksi administrasi, Teh Diana. Setelah itu baru deh diumumkan siapa aja yang lulus. Tuh kan pengumuman hasil seleksi administrasi tahun 2021. Berarti mereka sudah diumumkan nih. Diumumkan nih di website baru nih ke Untirta konfirmasi kesediaan. Konfirmasi kesediaan pun kayaknya di website deh Teh Diana. Iya, betul. Ya. Jadi konfirmasi kesediaan itu dilakukan oleh peserta setelah pengumuman hasil seleksi administrasi. Iya, betul. Nah, jika kita lihat kalendernya untuk angkatan kedua nanti ya 20 sampai 27 April. Itu ada di tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 April. Jadi tetap pantengin, tetap pantau websitenya PPG Kemendikbud Kang Roni. Ya, atau mungkin juga ada juga informasinya di info PTK-nya di ppg.untirta. Oke, Ya. boleh. Kita bakal lihat nih ya untuk Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu disediakan juga untuk ppg.untirta.ac.id. Betul sekali Kang Roni. Ada dan lengkap di sini info PTK-nya. Ya, tapi jangan khawatir juga Teh Diana. Mungkin ada juga nanti ketika sudah dikonfirmasi ya, ada konfirmasi kesediaan nih, ada konfirmasi kesediaan, kemudian ditetapkan sebagai calon mahasiswa
PPG. Oke. Nah, ketika ditetapkan ternyata mungkin ya setelah ada ditetapkan dan lapor diri, kampus PPG-nya ternyata bukan di Untirta misalnya. Terus gimana? Terus kita mau bilang kan misalkan kayak kemarin nih, Iya, kita ada orang Kabupaten Serang. taunya PPG-nya dapatnya di Jawa Tengah. Heeh, Terus bisa pindah nggak? enggak. Oke, yang pasti sih kalau kata Teh Diana sih memang orang itu harus bersyukur. Iya. Yang penting lulus gitu loh Kang Roni. Betul sekali. Jadi kalau setelah lulus seleksi apa akademik dan juga administrasi juga itu sudah luar biasa Teh Diana. Iya, makanya hadapi mumpung masih daring. Di mana aja nggak jadi masalah Kang Betul. Roni. Yang pasti kan kemarin juga Kang Roni dapat informasi juga Teh Diana. Yang namanya UP itu kalau berkaca pada tahun sebelumnya itu mendekati atau ada di dekat domisili. Misalnya tinggalnya di Serang, biasanya UP-nya juga di Serang. Betul Walaupun istilahnya PPG-nya di Bogor ataupun di Jakarta ataupun di misalkan di Jawa Tengah misalnya, tapi ternyata UP-nya yang mendekati tempat domisili. Betul. Jadi tapi pokoknya mah yang penting lulus aja dulu, ditetapkan, udah kesananya kan daring. Oke, setelah itu baru nih Kang Roni ada yang namanya penetapan calon mahasiswa PPG. Itu kan penetapan peserta tuh tanggal 22 Maret udah ya. Betul. Dan lapor diri, kemudian setelah lapor diri baru deh melaksanakan pembelajaran mandiri. Jangan lupa, berarti bukan jangan lupa, mereka udah upload, mengunggah. Unggah ya? Mengunggah materi-materi modul-modul PPG. Nah, sebelum kita buka diskusi, kita tanya dulu deh ke tim PPG Untirta, ada Pak Rahman dan Bu Rosmania Rima. Teh Diana jadi pengen tahu, karena sekarang ada di tahap pembelajaran mandiri, peserta PPG itu kan sedang melaksanakan belajar dari modul-modul yang sudah mereka unggah atau download. Betul. Nah, kalau untuk bahasa Inggris sendiri, untuk pedagoginya apa? Kemudian kalau untuk profesionalnya apa? Mangga Pak Rahman atau Bu Rima? Iya, hatur nuhun Bu Diana. Sebetulnya materinya ini ada untuk yang profesional itu ada mulai dari modul 1 ya. Modul 1 itu English for Public Information ya. Di English for Public Information itu ya mahasiswa itu belajar tentang apa saja sih yang perlu diketahui tentang English for Publication, seperti news dan sebagainya. News masuk ya. Public notice, public notice yang pengumuman-pengumuman yang atau marka-marka yang ada di ruang publik ya. Like poster and banner juga. Poster and banner. Kemudian juga tidak hanya yang di publik, yang di ruang publik yang bisa kita temukan di jalan atau di gedung-gedung, tapi juga di internet. Karena kan kita sudah masuk era abad 21. revolusi industri 4.0 ya. 4.0. Jadi harus melek dengan segala macam bentuk publikasi yang muncul atau ada di sosial media, di berbagai macam platform informasi, seperti apa yang dimaksud dengan graphic organizer ya. Kemudian bagaimana cara membuat graphic organizer dan sebagainya. Kemudian apa itu infografis ya. Kalau yang kita tahu kan ada kata info dengan grafis ya. Jadi ada tampilan gambar dan informationnya dengan kata-kata, biasanya bentuk rangkuman dari satu informasi yang panjang, kemudian bagaimana mengemasnya dalam bentuk tampilan yang menarik, yang gambar disertai dengan teks, as the infografis. Dan selain itu juga ada di modul berikutnya ada
uh, mahasiswa kita ini nanti akan dibekali dengan atau diingatkan lagi, karena mereka kan mahasiswa S1 ya, alumni S1 yang sudah mengenyam pendidikan bahasa Inggris, artinya diingatkan lagi atau reintroduce tentang bagaimana English for Personal Communication itu di modul 2. Modul 2-nya untuk Ya, yang personal English, ya. Personal Communication, bagaimana komunikasi yang sifatnya personal ya, baik listeningnya, kemudian di aktivitasnya ada personal letter, ada invitation, announcement, kemudian advertisement. Nah, aktivitas ini melatih teman-teman mahasiswa ini supaya lebih terampil lagi dalam bagaimana membuat surat, kemudian secara kemampuan bahasa Inggrisnya, kemampuan menulisnya dan sebagainya. Gitu. Yeah. Kemudian di modul ketiga masuk pada materi tentang English for Social Communication. Ya, berbeda kalau English for Personal Communication, ya bagaimana dirinya mengembangkan dirinya untuk mampu mengkomunikasikan secara personal. And then for social communication, bagaimana dia bisa berkomunikasi di ruang publik, ya. Bagaimana dia bisa kemampuan digital literasinya gitu. Digital literasi. Lebih ditekankan pada kemampuan digital literasi, bagaimana bisa membaca berbagai macam bentuk teks gitu. Semoga tidak membosankan ya. Tidak, tenang aja, nanti soalnya kita ketawa ketiwi. Ya, di modul keempat itu mana ya, sebentar, modul ketiga, modul keempat itu coba Bu, mungkin Bu Rima bisa bantu, Bu Rosma? Iya, Bu Rosma, modul keempat coba silakan dibantu. Baik, ini melanjutkan tadi ya, seluruhnya kita ada 6 modul untuk di profesional bahasa Inggris. Untuk yang kemarin di PBI saya kurang menyimak tuh ya, ada berapa modul kemarin yang dijelaskan oleh Pak Ajur itu, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sama 6 juga untuk yang profesional. Iya, untuk di profesional ini sama, ada 6. Tadi yang di modul 1 English for Public Information, kemudian di modul 2-nya English for Personal Communication, di modul 3 English for Social Communication. Nah, di modul 4 ini English for Entertainment. For entertainment ya. Betul. Iya, di English for Entertainment ini juga ada beberapa jenis teks yang akan dibahas, didiskusikan, dan dipelajari, seperti biografi, and then historical recount, ada legend. Jadi ya sesuai dengan namanya tadi ya, English for Entertainment. Unsurnya memang lebih ke entertainment-nya kan. Dibandingkan tadi misalnya untuk bagaimana memahami informasi, misalnya di notis, di poster, atau di infografik tadi ya. Berikutnya di modul 5 itu ada English for Practical Use. Lebih praktikal, misalnya kita akan membahas mengenai procedure text prosedural, manual misalnya. Ini juga saya kira jenis-jenis teks yang sering guru-guru temui gitu, kemudian juga ajarkan, kemudian juga diskusikan kan dengan siswa-siswi di sekolah gitu, jenis-jenis teks ini. Di sini ada prosedur teksnya, ada yang manual apa ya bahasa Indonesianya? Seperti misalnya cara menggunakan atau mengoperasikan sebuah mesin misalnya gitu ya. Instruktur itu ya, apa namanya?
Ya prosedural, teks prosedural kalau bahasa Indonesia. Manual procedure gitu ya. Iya betul. Petunjuk pemakaian mungkin bisa juga kan? Iya gitu teh. Aduh punten aku teh so Inggris. Ya, translate-nya juga nggak tahu ini bener gak ya petunjuk pemakaian. Jadi ini kebetulan nih kan teh dari bahasa Indonesia ya. Jadi itu padanannya itu apa gitu yang ya biar nggak pabelit sebenarnya. Ya itulah tadi procedural text ya. Selain manual tadi ada juga misalnya recipe atau resep ya betul. Ini yang paling populer sih kalau saya lihat di buku-buku teks itu. Kemudian di LK juga yang paling populer adalah untuk manual ini di tingkat sekolah menengah pertama misalnya. Ya inilah resep misalnya ada procedure text resep. Iya. Kemudian selain itu ada itinerary. Kemudian ada new system, nah itu untuk yang di modul 5 English for Practical Use. Terakhir, English for Academic Context. Nah ini teksnya sudah mulai berat nih karena mungkin juga ini modul terakhir ya. Karena biasanya yang awal itu akan tingkat kesulitannya kan lebih mudah gitu ya. Apalagi kalau contoh itu gampang banget katanya. Kalau udah masuk ke soal susah. Soal nomor 1 gampang, soal nomor 10 sulit sekali gitu. Kalau gitu kerjainnya yang nomor 1 sampai 5 aja kali ya. Dilewat gitu ya. Iya, jadi di modul 6 ini ada English for Academic Context. Ini jenis teksnya adalah analytical exposition, kemudian ada hortatory exposition, kemudian ada text explanation dan discussion text. Nah, itu saya kira materi-materi yang ada di modul 1 sampai dengan modul 6 yang seluruhnya pastinya sudah ada di LMS-nya masing-masing ya. Iya, betul. Betul, sudah. Ada di LMS, Bu. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Rahman dan Bu Rosma yang telah membuka untuk menginformasikan modul-modul profesional yang memang ada di bahasa Inggris. Iya. Kalau yang pedagogi sama aja kali ya dengan yang bahasa Indonesia, Bu Rosma, Pak Rahman? Pedagogi itu ada 4 modul. Iya. Konsep dasar ilmu pendidikan, peran guru dalam abad 21, pembelajaran inovatif, dan perancangan pembelajaran inovatif. Sama mungkin ya, karena pedagogi kan sama sebetulnya. Sama Bu, sama. Betul sama. Oke. Iya. Teh Diana, ada yang menarik sebetulnya di modul profesional ini. Karena yang Kang Roni lihat kok lebih interaktif dan komunikatif ya. Ada English Public Information, kemudian ada English Entertainment gitu. Jadi gini Kang Roni, mungkin betul nggak ya Bu Rosma bahwa endingnya nanti itu produk tuh sebetulnya teks, baik teks lisan maupun teks tertulis gitu. Jadi keberhasilan pembelajaran khususnya di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, mereka bisa nanti siswa-siswinya itu bisa menghasilkan teks-teks gitu. Itu kan ada teks prosedur, kemudian ada kayak pengumuman gitu loh Kang Roni. Jadi pokoknya mereka akhirnya endingnya tuh produk gitu, produknya teks tapi lebih banyak ke teks. Tadi berarti teks tertulis ya, tapi teks lisan juga ada. Iya, gitu. apalagi tadi yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Rahman, Mbak, bahwa ada yang disebut dengan English Social Communication, di mana mungkin banyak orang juga sekarang sudah melihat infografis misalkan. Oh iya. Dan itu ada di soal asesmen loh. Betul. Jadi orang guru-guru sekarang tuh harus paham benar bagaimana mungkin cara membuat infografis yang menarik itu Pak Rahman ya. Iya, kira-kira seperti itu. Ya kan karena itu juga tuntutan, makanya ada di modul pedagogi itu salah satunya adalah peran guru dalam abad 21. Jadi Kang Roni, harapannya nih pemerintah kenapa guru-guru harus ikut PPG agar berubah, agar melek teknologi tadi juga betul dan akhirnya disesuaikan dengan modul profesionalnya. Kang Roni, lihat aja infografis itu semua itu berarti kan nanti memanfaatkan teknologi loh. Betul. Desain grafis. Jadi
nggak ada alasan lagi sekarang untuk apa sih gitu. Saya emang nggak bisa megang laptop. Berarti wajib, berarti yang lulus PPG itu berarti wajib bisa teknologi, terutama online, untuk internet dan sebagainya. Iya, Teh Diana, kita sudah nanya ke para pendamping kita dan juga kita nantikan juga Ibu Sundawati Trisasari dari jurusan PPG untuk gabung di Meet-nya. Kemudian ternyata sudah hampir 50 orang di live chat kita. Dan saatnya mungkin Smartizen untuk bertanya seputar pelaksanaan PPG untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya Tedian ya. Betul. Dan ternyata bukan hanya peserta Tediana, ada dosen-dosen. Wah, bolehlah ditanya-tanya. Kita coba ini dulu sapa dulu, ada Ibu Aisyah Hamidiah. Ibu Ai, terima kasih telah bergabung. Kemudian ada siapa lagi? Ada siapa ini? Ada Ibu Murti Ayu juga. Wow, keren. Ibu Murti Ayu, Dina Rahmawati, Ibu Ika Handayani, ada Cik Ika ini. Banyak banget pokoknya. Ibu Ika Handayani. Alhamdulillah, terima kasih. Iya Bu Dina, Bu Eri, betul sekali. Wow, menemani. Berarti menemani Bu Rosma. Menemani Ibu Rosma dan Pak Rahman di sini. Dan pada rebahan. Jadi ininya sambil rebahan. Nggak tahu aja yang lagi ini juga sambil rebahan. Iya ya, orang malam-malam, tapi gimana Bu? Kemarin ini acara PPG ini memang berdasarkan permintaan peserta PPG dan kita mencoba untuk memfasilitasi untuk diskusi ya, membuka diskusi dan pertanyaan untuk mereka semua. Ya, sekali lagi saatnya untuk Smartizen yang ingin bertanya tentang seputar pelaksanaan PPG 2021 khususnya untuk mata pelajaran bahasa Inggris, disilahkan untuk gabung di live chat kita di Dia Untirta atau di live streaming kita di 106 Dia Untirta. Atau bisa juga SMS ke kita atau WhatsApp ke kita di 08180106 106 ya. Dan sekali lagi kita juga sudah kedatangan Ibu Sundawati. Disapa dulu Ibu Sundawati. Assalamualaikum. Sudah hadir di Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Sunda. Terima kasih sudah menemani kita. Pak Rahmat. Bu Sunda ini ya stripping ya dari hari pertama sampai dengan hari streaming khusus kayak ini. Iya betul. Pokoknya kita tahan Bu Sundawati, mah tenang Bu Rosma. Jadi kontraknya eksekutif, bukan eksklusif lagi. Ternyata Bu Sundawati sudah hadir sebetulnya, tapi dia di live streaming. Iya betul. Ya. Oke, Bu Sunda, Bu Sunda mungkin bisa bercerita tentang aktivitas tadi siang, karena tadi siang juga ada kegiatan praorientasi ya, atau persiapan orientasi. Mungkin buat Smartizen yang di rumah yang ingin tahu banyak tentang kegiatan yang akan dilaksanakan besok, seperti apa Teh Bu Sunda? Enggak? Iya. Ya, baik, untuk tadi persiapannya sebenarnya kalau untuk Zoom kemarin udah buat ya, tetapi memang ada, karena untuk Zoom kami kapasitasnya untuk 1.000 orang. Alhamdulillah yang sudah lapor diri itu ada 818. Wow, 818. Ya, jadi kami harus menyediakan Zoom yang 1.000 karena untuk para undangan ya, untuk Kajur, juga Sekjur dan para pejabat yang ada di Untirta tentu saja, karena ini kan seperti mahasiswa baru ya Bapak Ibu. Jadi kita juga harus sifatnya resmi tentu saja. Dan tadi untuk apa yang sudah dilakukan gladi resik ya, seperti gladi resik. Jadi para mahasiswa PPG calon ya, karena belum resmi. Belum resmi. Calon mahasiswa PPG tadi uji coba Zoom ya. Lalu memang ya ada yang namanya juga ya, mungkin ada pengalaman baru dengan Zoom, ada yang sudah biasa ya. Jadi tadi seperti tutor sebaya, ada yang temannya memberikan informasi caranya untuk ganti background yang sudah saya
beritahu sebelumnya. Jadi kita ada background tentang orientasi, jadi ada khusus ya. Karena nanti peserta juga harus menggunakan itu karena nanti untuk dokumentasi. Selanjutnya juga ada pengumuman tentang harus berpakaian agar seragam, tentu saya memakai kemeja putih, berkerudung sebaiknya hitam untuk yang muslim. Kalau untuk yang non muslim berarti tidak usah pakai kerudung tentu saja. Untuk bawahan tidak usah ditentukan karena tidak terlihat ya. Kirain nggak usah pakai yang bawahan. jelas Bapak Ibu cari kan nggak kelihatan Bu Sunda juga nggak kelihatan. nggak kelihatan. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kajut, jangan berdiri ketika Zoom gitu kan. Bahaya gitu kan. Lupa. Jadi ya backgroundnya juga bagusnya adalah disesuaikan. Jadi tadi juga ada sempat yang masih berbayang gitu karena jadi kami kondisikan bagaimana caranya cari background atau yang bisa tidak memantul gitu seperti itu. Iya. Begitu. Mungkin itu persiapannya kalau secara teknis. Oke, terima kasih Bu Sunda. Iya, Berarti tadi sudah dijelaskan ya bahwa background itu jangan juga backgroundnya dicetak kemudian tempel di belakang ya Bu Sunda ya. Background yang Betul, sudah disediakan. Jadi cetak spanduk. Jadi ya gitu karena mungkin ada yang sudah ya udah lebih ini kali ya mungkin nanti untuk kenang-kenangan. Nah, jadi ada yang dicetak seperti spanduk ditempel di belakangnya begitu. Kreatif mungkin. Jadi setiap kali nanti ada Vicon nanti pakai background itu gitu ya. Ada iklan. Betul. Bisa dipakai untuk ini yang lain-lain gitu ya. Iya, lumayan. Oke, terima kasih Bu Sunda atas informasi kegiatan hari ini. Tapi yang pasti siap-siap untuk Smartizen besok pelaksanaan orientasinya. Jadi jelas tadi Ana dari mulai tahap orientasinya saja mereka sudah harus memahami teknologi. Betul. Nah, gimana? Gimana caranya mengganti background, kemudian tampil supaya si muka itu tampak semua, nggak berbayang gitu. Jangan sampai kecampur sama background, jadi tinggal nongol muka aja. Ya, kayak muncul dalam tembok gitu ya. Okay. Oh ya, Bu Diana sudah ada beberapa Smartizen yang bertanya nih. Kita baca pertanyaan dulu atau gimana nih? Oke, bisa pertanyaan dulu langsung ya Ibu Rosma, Pak Rahman, saya dan Kang Roni mulai membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah ada di live streaming kita. Oke, kita mulai dari dari siapa nih? Nah, ada dari Ibu Erna Puspita. Dari mana Kang Roni? Tidak menyebutkan daerah. Baiklah, dari Indonesia. Yang pasti yang terjauh ada dari Bengkulu ya, Ibu Winerti. Ada Winerti dari Bengkulu. Tapi yang bertanya ini Ibu Erna Puspita. Dari Bapak Ibu katanya, punten mau nanya, nanti kuliahnya dalam kelas itu pakai full bahasa Inggris atau gimana? Full. Full dong. Kecuali yang pedagogi. Soalnya kalau pedagogi mungkin siapa nanti pematerinya, kan dari pedagogi. Oke, mungkin Pak Rahman bisa jelaskan, Pak Rahman. Iya, mungkin karena sudah lama tidak praktis ya. Siap. Ya, diharapkan seperti itu. Diharapkan kita kan modul-modulnya juga kebanyakan modul-modul yang praktis. Jadi memang kalau untuk ketika web meeting diusahakan ya in English. Jadi melatih teman-teman guru ini supaya terpacu lagi untuk kepercayaan dirinya dalam menggunakan bahasa Inggris gitu. Meskipun di sela-sela mungkin dicampur-campur, mungkin tidak terlalu ditekankan, tapi bahwa practice makes perfect ya. Oke. Namanya juga guru bahasa Inggris ya, Pak Rahman ya? Iya. Beda kalau bahasa Sunda mungkin ya.
Nah, buat bahasa Sunda muridnya Bu Sundawati. Oke, jadi itu Smartizen. Jadi untuk tahapan mungkin saat pembelajaran atau diskusi mungkin sedikit banyaknya ya pakailah bahasa Inggris karena ini adalah mata pelajaran bahasa Inggris ya. Berbeda halnya dengan misalkan ngobrol biasa ya, sedikit praktis kata Pak Rahman tadi ya, Diana ya. Iya. Dan ada pertanyaan selanjutnya. Adalah apakah semua LK profesional dan pedagogik itu wajib dikerjakan dan dikumpulkan di LMS? Nah, ini pertanyaan yang hampir ditanyakan dari tiap setiap malam. Jadi, Tiap malam di tiap mata pelajaran sama pertanyaannya. Jadi ya. LK profesional dan pedagogik yang udah kita sebutkan dan tadi Pak Rahman sudah sebutkan ya sama Bu Rosma. Yang banyak itu. Yang banyak itu, yang sangat banyak, yang sangat sulit menurut Teh Diana dan Kang Roni. Itu wajib dikerjakan. Terus yang pentingnya gini, wajib dikumpulkan enggak di LMS-nya. Silakan Pak Rahman dan Bu Rosma. Atau Bu Rosma, silakan. Iya, biasanya sih karena sudah ada di sana berarti harus dikerjakan. Dan kalau pengalaman yang lalu entah ya karena bahasa Inggris kan sudah vakum beberapa periode ya, Teh ya. Ada perubahan seperti apa nantinya, tapi di pengalaman yang lalu itu kami punya semacam help desk begitulah yang akan mengingatkan sih, sebetulnya justru kami akan mengingatkan jika ada peserta yang belum submit tugas. Berarti wajib begitu mah Bu Rosma. Oh iya, jadi justru kami tuh dilihat gitu, siapa yang belum submit, mahasiswa itu akan selalu dipantau kan oleh helpdesk-nya kalau pada saat itu ya. Tolong Bapak Ibu segera disubmit tugas sekian yang belum gitu, karena kan kami juga bertanggung jawab ya secara moral juga gitu atas terselenggaranya gitu. Kemudian juga nanti pada akhirnya adalah atas ketercapaian tujuan dari program PPG ini sendiri gitu. Jadi selain mungkin mereka mengerjakan pada saat sekarang ya Diana ya, ketika pembelajaran mandiri ya. Kemudian juga pada saat nanti ketika tahap berikutnya pendalaman materi selain diskusi ya itu tugas-tugas mungkin bisa dimasukin ke LMS secara bisa nggak sih Bu Rosma istilahnya nggak langsung gitu nanti gitu nunggu atau ada batas waktu untuk pengumpulan? Ada batas waktu. Oh itu gitu. Terus bagaimana kalau ada peserta yang memang ternyata terlambat karena misalnya ada koneksi internetnya agak terhambat pada saat pengumpulan akhir-akhir gitu? Iya, justru itu yang ingin kami hindari ya. Jadi oleh karena itu kami selalu pantau gitu, terutama tadi ya ada helpdesk itu yang selalu memantau yang sudah submit, baik yang belum submit, karena ya pengalaman juga yang lalu ya terkendala signal mungkin dan sebagainya gitu, sehingga ada yang submit di last minute dan kita kan memang terbentur dengan sistem ya, karena ini kan sistem. Kalau kita mengumpulkan tugas ke dosen misalnya, aduh Bapak Ibu mohon maaf, misalnya saya terlambat 1 dan 2 tugas misalnya karena 1 dan lain hal, alasan ini dan alasan itu misalnya, kita masih bisa memaklumi ya. Tapi kalau kita berbicara dengan sistem kan ketika misalnya set pukul 23.59 misalnya. Pas mengumpulkan jam 24.00. Ya, close misalnya gitu kan ya sudah, kita tidak bisa bernegosiasi dengan sistem kan. Betul. Jadi Smartizen jangan sampai terlambat dan lihat di panduannya ya modul itu untuk LK jangan lupa selain wajib dikumpulkan dilihat juga deadline-nya kapan terakhirnya. Nah sebagai gambaran mungkin Bu Rosma bisa disampaikan juga kira-kira nih satu tugas biasanya diberikan rentan waktu berapa lama? Berapa lama ya? Aduh, saya ada mungkin ada ini tadi ya sudah beberapa periode ini. Berarti saya khawatirnya ada perubahan dari sistemnya karena jika melihat tentang waktu dari masing-masing tahapannya nih pendalaman materi, pengembangan uji sampai ke uji komprehensif PPL dan nanti
ujian praktik pembelajaran itu ini kan lebih singkat ya daripada yang sebelumnya, lebih dipadatkan. Oh iya, betul. Untuk hal ini mungkin nanti Bu Sunda atau mungkin Pak Ujang yang bisa membantu nih. Khawatirnya saya salah informasi gitu ya. Oke. Tapi yang pasti itu kan ada di LMS masing-masing peserta. Jadi Iya, tinggal dilihat sebetulnya. Dilihat sebetulnya. Betul. Kan beda-beda waktunya. Iya. Dan pasti di LMS itu pasti ada petunjuk ya. Ada petunjuk penguploadan dan juga batas waktu pengumpulan itu ya. Nah, tadi itu berkaitan juga dengan bobot dari masing-masing materi itu. Iya. Dan kayaknya kalau mengumpulkan lebih cepat lebih baik dapat nilainya lebih gede ini dari instruktur. Benar nggak Bu Rosma? Iya. Iya, oke. Biasanya kalau di LMS iya betul. Ada yang belum dimulai, ada yang belum dimulai tapi udah mau upload. Kan belum bisa. Nggak bisa. Kan sistem. Sepertinya juga rekan-rekan mahasiswa yang PPG untuk gelombang 1 saat ini juga alhamdulillah sepertinya antusias sekali ini sudah bergabung dengan kita. Iya betul, terima kasih nih Bu Rosma ini karena instrukturnya kece-kece dari pendidikan bahasa Inggris makanya gabung. Iya, tahu banget. Disuruh silakan Bapak Ibu nanya. Ada Ibu Rima dosen aku. Oke, ini sih kayaknya jadi ajang kangen-kangenan antara mahasiswa sama dosennya. Tapi yang Kang Roni heranin kok banyak yang nyapa Teh Diana ya? Soalnya aku terkenal dulu itu kan alumni Untirta, itu adik kelasku Kang Roni. Oh iya. Oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga. Oh ya Bu Sunda gimana ini mengenai batas waktu. Kira-kira kalau untuk tugas itu berapa hari? Iya, rentan waktu pengumpulan tugas nih Bu Sunda kira-kira berapa lama untuk satu tugas biasanya di LMS? Kalau dilihat dari jadwal ya Bapak Ibu, untuk kan kita mulai tanggal 12 ya. Tanggal 12 itu tidak langsung pada modul 1. Jadi gini, kalau tadi dihitung ya Bapak Ibu, modul itu kan semuanya dari semua bidang itu proporsional itu ada 6. Lalu pedagogik ada 4 ya. Nah, 10. Berarti kan ada 10. Nah, setiap hari itu mengupas tuntas 1 modul. Harus 1 modul. Iya, 1 hari 1 modul. Kalau dulu itu 1 modul itu 3 hari. Wow. Ya. Jadi sekarang 1 hari 1 modul. Wow. Nah, kenapa 1 hari 1 modul? Karena ada belajar mandiri tadi. Iya, sudah duluan. Ya, betul. Jadi di sini bukan berarti nanti para dosen ini menjelaskan kembali, tetapi menggali apa yang sudah dilakukan oleh para peserta PPG tentu saja. Ini berkaitan waktu yang kemarin kan sudah dibahas ya, kalau tidak salah. Dibahas tentang misalnya gini, mereka sudah mengerjakan peta konsep kan tentu saja, lalu mengidentifikasi masalahnya, lalu menemukan hal-hal yang miskonsepsi dalam materi tersebut, lalu dibahas itu di setiap pertemuannya, diskusi melalui Vkom dan melalui LMS. Jadi setiap pertemuan itu Vkomnya 3 jam misalnya ya setiap hari itu. Lalu sisanya itu di LMS. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada admin yang membantu. Itu biasanya mereka itu merestrict ya, pokoknya ya. Pokoknya mereka itu mengontrol mana yang bisa yang bisa dibuka, mana yang bisa ditutup. Jadi tidak semuanya modul itu dibuka semua, biasanya diatur. Oleh karena itu, kenapa harus 1 hari selesai? Kalau kita bayangkan Bapak Ibu belum menyelesaikan misalnya 3 modul dalam 3 hari itu, aduh kasihan nantinya capek juga, betul. Kan Bapak Ibunya ya seperti itu. Nah, karena di sini kan prinsip dalam pembelajaran ini untuk mendalam materi adalah pertama merdeka belajar, kedua merdeka terbimbing, ketiga adalah merdeka berlatih. Jadi Bapak Ibu berlatih apa? Tes formatif itu ya. Lalu aktivitas yang ada di LMS, LK1-nya dikerjakan karena nanti ketika setiap harinya di modul 1 misalnya LK1 dikumpulkan. Nah, disitulah tempatnya mengumpulkan di LMS gitu. Jadi step ada ininya. Jadi jangan sampai
belum membaca sekali modul, belum mengerjakan apa-apa sama sekali, aduh itu nanti capek bapak ibunya sendiri, seperti itu. Untuk peserta PPG tentu saja ya. Oke. Tapi sebenarnya dosennya juga pasti capek meriksanya. Satu hari, berarti Bu Sunda 1 hari harus selesai dong, karena besok ada tugas berikutnya. Iya, betul. Oke, Makanya berarti kan ini dicicil dari belajar mandiri itu sudah dicicil Bapak Ibu, ya kan 17 hari. Iya betul, 17 hari, betul. Gitu. Jadi jangan sampai nanti ketemu aja sama dosennya atau gimana. Ya tidak begitu juga. Makanya di sini memang dijadwalkannya sudah sesuai dengan sudah memang berdasarkan konsep dari GTK-nya begitu. Seperti itu ya. Jadi saat pendalaman materi itu dimanfaatkan untuk diskusi hal-hal yang memang tidak bisa ditemukan di pembelajaran mandiri. Betul. Jadi 1 hari itu membahas modul 1 misalnya ya. Tadi yang disebutkan oleh Pak Rahman dan Bu Rosma misalnya tentang apa gitu kan. Lalu besoknya lagi modul English 2, Entertainment gitu ya. Oke. Gitu Tadiana. Iya, jadi kalau begitu untuk Smartizen sekarang yang sedang berada di tahapan pembelajaran mandiri, jangan sia-siakan. Selesai itu baca. Harus selesai. Iya. Baca modulnya, kerjakan LK-nya, kemudian nanti kumpulkan bahan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Smartizen peserta PPG di saat pendalaman materi. Betul sekali. Jadi nanti pas pelaksanaan udah langsung, nggak lagi baca-baca gitu Kang Roni. Ya. Seperti tadi yang dikatakan Bu Rosma, itu kan ada help desk, kita menyebutnya admin LMS. Biasanya memberikan bantuan informasi, misalnya Bapak Ahmad misalnya belum selesai nih, coba diupload tugasnya, mereka akan memberitahukan gitu. Informasi itu misalnya ada yang tugasnya sudah diupload ya, misalnya Bu Rosma memberitahu ke adminnya ternyata Bapak Ahmad tugasnya tidak terbaca, misalnya nanti kirim lagi akan memberitahu Pak Ahmad tolong upload lagi tugasnya karena tidak terbaca begitu. Jadi kami pasti akan membantu tentu saja. Jadi jangan khawatir, ada yang galau-galau tuh kayak misalkan kemarin malam ya, banyak yang galau-galau gimana ini teh gitu. Gak usah khawatir, ada help desk. Ya, jadi tanggal 12 itu nanti ada dosen yang menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Jadi ada orientasi pengenalan LMS-nya juga, karena untuk esok orientasi juga nanti ada pengenalan LMS juga. Jadi memang kalau LMS ini harus dibiasakan, terbiasa. Nantinya kalau tidak biasa, jadi yang tadi masih awam kan, kita juga belajar kalau misalnya belajar yang masih awam kan tidak terbiasa. Kalau sudah terbiasa, nanti juga akan kangen sendiri ya. Pengen keterusan ya. Iya, banyak pengalaman Kang Roni, Tadiana setelah selesai PPG. Di LMS banyak yang kangen LMS, ternyata ada yang mencek lagi LMS, ternyata sudah ditutup sama GTK-nya. Ya iyalah. Kan buat yang lain, buat yang tahap baru, tahap kedua. Iya, baik. Terima kasih Bu Sunda, dan kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu, apakah ada penjadwalan pendalaman materi? Ada ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa pendalaman materi dari tanggal 12 sampai tanggal 26 ya. Oke, untuk pendalaman materi yang sudah diberikan oleh Bu Sunda nih, yang tadi kita share itu dari Bu Sundawati, itu dari 12 sampai 26 April. Tapi mungkin ditanyakan hari dan jamnya seperti apa? Nanti aja deh ya. Atau gimana Bu Sunda? Untuk jadwal pendalaman materi, hari dan jamnya apa saja kan? Kira-kira 1 hari itu misalnya tadi modul 1 hari pertama apa aja yang dilakukan mungkin? Modul 1 hari kedua kali Bu ya? Oh iya, modul 1 hari kedua. Begini, kan ini ada kaitannya mahasiswa, dosen dengan admin. Jadi kalau kelas untuk PPG ini sebenarnya kelas 24 jam. Wow. Betul. Kayak Indo tetet. Ya, karena kita begini, rasionya begini. Ini kan para guru yang punya tugas juga ya di sekolahnya. Misalnya jadi Bu Rosma juga punya tugasnya, misalnya di hari yang ini ada ngajar, tapi ngajarnya Bu Rosma pagi misalnya. Oh ternyata guru itu juga pagi. Nah di celah kesempatan yang tidak itu
itu tidak aktivitas itu bisa dilakukan vkom misalnya. Makanya harus ada komunikasi antara admin ya, dosen dengan admin, dari admin dengan para peserta PPG. Begitu Bu Diana. Jadi itu kondisional juga ya. Tapi kalau misalnya karena ini kan daring, kecuali kalau luring. Kalau luring memang sudah dijadwalkan. Betul sekali. Ya. Oke, jadi jadwal nanti dikoordinasikan dengan instrukturnya mungkin atau dengan intinya mah pulsanya harus ada. Jadi yang harus disediakan sekarang adalah kesehatan dan juga pulsa. Dan jangan lupa bahagia juga. Jangan lupa bahagia. Ya itu tadi. Jadi tetap harus tersenyum ya. Kesiapan fisik, mental bahagia, jangan stres, terus tadi kuota. Pokoknya mah terakhirnya ujung-ujungnya nanti kerjakan, berdoa. Ya, ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan besok mungkin ya. Apakah yang tidak menggunakan jilbab tetap menggunakan baju putih? Itu sudah dijawab juga sama Bu Sunda ya, bahwa semuanya baik laki-laki maupun perempuan menggunakan pakaian putih ya. Ya. Dan kalau yang jilbab itunya hitam. Iya, kerudungnya hitam. Jilbab, ya sudah, rambut hitam. Enggak rambut hitam, kalau rambutnya bule gimana? Backgroundnya juga. Mudah-mudahan backgroundnya biru, jadi nanti rambutnya tetap kelihatan. Kan percuma udah dicat, nggak kelihatan. Oke, yang lain kita masuk lagi ke pertanyaan berikutnya. Yang mana tadi Nak? Apakah tas-tas 2 dalam modul profesional dikumpulkan atau dikumpulkan dengan LK di LMS? Tadi udah jelas sama ya, udah dijawab juga ya. Untuk tapi untuk yang modul profesional sama juga ya dikumpulkan, tadi kan ada batas-batasnya. Betul. Jadi untuk modul profesional juga sama ya Bu Rosma ya? Yang itu kan iya betul. Saya kira seluruhnya melalui LMS, nanti di sana sesuai dengan alokasi waktunya tadi, katakan misalnya untuk pendalaman materi modul 1 misalnya itu di hari kedua wajib diselesaikan di hari itu juga. Pengumpulan tas dan juga LK-nya nanti di LMS. Nanti akan ada warning-nya sih, dan juga sudah tertera sih sebetulnya di situ untuk due date-nya atau batas akhir waktu pengumpulannya. Biasanya juga ada. Jadi yang penting selalu pantau terus LMS-nya, jangan sampai ketinggalan. Jadi Smartizen udah mulai tahu nih, setiap modul itu akan jadi 1 hari targetnya. Jadi selesai, modul 1 selesai, modul 2 selesai, berikutnya begitu. Betul. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan yang hampir sama dengan pertanyaan malam sebelumnya tadi Diana. Apa? Untuk PPL itu katanya dijadwalkan mendekati atau dilakukan bulan Mei Juni. Kalau nggak salah coba kita lihat jadwalnya. Mei sampai dengan Juli. 31 betul. Mei sampai 13 Juli. Sedangkan kemungkinan ada sekolah yang sudah UAS atau sedang melaksanakan UAS. Lalu seperti apa teknisnya? Ya mungkin bisa dijelaskan kembali ya. Karena sepertinya Bu Sundawati atau Bu Rosma dijelaskan kembali ini teknis kalau nanti di sekolahnya kemungkinan sudah dilaksanakan. Kalau kita itu apa PTS kayak begitu, UAS ya. UAS bagaimana teknis untuk PPL ketika sekolah sudah melaksanakan UAS. Biasanya kalau sudah UAS sudah selesai gitu. Iya, biasanya seperti itu. Mangga silakan. Itu ranahnya Ibu Sunda ya. Ranahnya Ibu Sunda saya kira kalau itu. Iya betul. Ya. Ya Bu Sunda, kembali nih ada pertanyaan yang hampir sama dengan malam-malam sebelumnya Bu Sunda. Ya, kalau terdengar kan ya suara saya? Ada. Enggak. Karena di GTK juga sudah dijelaskan juga bahwa pelaksanaan praktik pembelajaran bertepatan dengan hari yang tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, misalnya libur, ujian, maka kegiatan praktik pembelajaran mahasiswa dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Oke. Itu solusinya. Ya. Mau bentuknya daring atau luring. Tapi kalau baiknya kan kalau gitu daring ya. Luring. Ya, tapi harus ada izin dari kepala sekolah. Seperti itu. Oke, jadi jangan lupa mematuhi protokol COVID. Yang pasti mematuhi protokol kesehatan karena masih di pandemi. Ya. Ini kan tergantung pada zona yang ada di sekolah masing-masing, hijau, orange, merah kah gitu kan seperti itu. Berarti kalau hijau kalau misalkan masih merah biasanya sekolah juga masih daring ya. Daring tentu saja.
Jadi walaupun udah UAS juga kita masih bisa masuk dan seizin kepala sekolah tentunya. Betul sekali. Seizin kepala sekolah dan seizin orang tua. Ya, betul. Berarti harus banyak surat-surat izin ya diurus ya Bu Sunda ya untuk pihak sekolah. Oke, baik. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya Tadiana. Ada Bu Rizka Yulia. Misal tenggang waktu 1 modul 1 hari. Kemudian di dalam modul itu ada tugas yang berupa tugas kelompok dan tidak memungkinkan untuk dikerjakan dalam 1 hari. Example, tugas wawancara. Bagaimana Bu Rosma, Pak Rahman? Seharusnya sih ya, karena kita sistemnya seperti ini, modul 1 hari diselesaikan 1 modul, saya kira kegiatan pembelajaran di dalamnya itu sudah dipertimbangkan gitu. Segala sesuatunya itu sehingga memang dapat dipenuhi, saya kira begitu. Artinya kan tidak mungkin ya kita memberikan tugas di luar kemampuan itu ya. Yang dapat misalnya rasionalisasi antara waktu pengerjaan kemudian dengan beban yang diberikan gitu, saya kira di modul itu sudah disusun sedemikian rupa lah, sehingga memang dapat dikerjakan dalam waktu yang ditentukan. Oke, Bu Sunda, Teh Diana boleh nanya nggak? Itu kan Pak sekarang peserta lagi ada pembelajaran mandiri, mereka sudah bisa lihat modul. Itu lembar tugasnya kapan bisa di-downloadnya? Dari sekarang atau pas nanti pendalaman? Ya kalau misalnya di modul itu langsung ada latihan-latihan, ada sumatif, ada LK, ada yang lainnya Bu. Berarti udah bisa langsung dikerjakan dong dari sekarang ya Bu Sunda? Bisa, betul. Jadi nanti pas nanti pendalaman materi yang 1 hari udah tinggal ngumpulin, tinggal upload gitu ya? Ya udah. Berarti sebetulnya solusinya gini aja untuk peserta PPG, karena soal-soalnya udah ada, kerjakan semua soal di modul, semuanya dipersiapkan, baik diketik ataupun tulis tangan dari sekarang. Ibu Bapak silakan dikerjakan. Nanti ketika pendalaman materi, Ibu Bapak hanya tinggal lihat untuk batas akhir. Jadi misalkan batas akhir hari modul 1 tadi hari kedua jam 23.59, Ibu Bapak bisa ngumpulkan berarti jam 7 pagi. Jadi sekarang bukan hanya membaca, tapi mengerjakan LK juga. Mumpung masih baru sampai dengan tanggal 12 tadi Ana. Iya, tanggal 11 April baru selesai kan pembelajaran mandiri. Masih ada berapa hari ya? Berarti kalau saran Teh Diana gini aja deh. Jadi pokoknya sekarang baca modulnya, kemudian dikerjakan semua soalnya, ditulis atau diketik apapun itu. Jadi nanti pas hari H langsung. Tapi Bu Rosma, Pak Rahman ingin tanya, biar misalkan ada Smartizen yang memang mengerjakan pertanyaan yang biasanya ditanya, itu tulisan tugas-tugasnya biasanya harus tulis tangan atau diketik ya biasanya? Gimana Bu Rosma, Pak Rahman? Biasanya sih diketik dengan rapi. Oke. Karena kalau tulisan tangan terlalu indah untuk dibaca gitu ya? Iya, karena kan salah satu kemampuan digital literasi yaitu adalah tagihannya dengan kemampuan mengetik dengan format yang memang sesuai gitu ya. Jadi memang diharapkan menyerahkan tugasnya dalam bentuk Word, artinya mampu menggunakan perangkat Office di situ kan. Dan tidak hanya dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk media yang nanti akan dibuat juga gitu kan. Gitu kira-kira. Oke, jadi Smartizen berarti udah ada nih kalau untuk pendidikan bahasa Inggris. Jadi mulai dari sekarang semua latihan-latihannya dijawab dan langsung dikerjakan, diketik rapi. Nah kalau untuk yang tadi English for apa ya tadi, yang infografis itu kan berarti kan pakai grafik-grafik kayak gitu, membuat grafik itu kan berarti pakai apa sih Kang Roni? Bisa pakai video editing. Ya. Pakai editing yang tentu saja berarti kan itu peran guru di abad 21 ya Pak Rahman, betul nggak? Iya betul. Iya, salah satunya ya itu tadi Ana, selain Microsoft Office juga bisa misalkan menggunakan
Photoshop misalkan segala macam. Ya sekarang mah luar biasa berarti banyak guru-guru itu. Fasilitasnya. Oke, karena udah ada petunjuk juga nih, jadi peserta PPG mulai malam ini bisa nih langsung dikerjakan semua LK-LK yang ada di modul dari modul 1 sampai 4 untuk modul pedagogi dan modul 5, 6, 7 modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk modul profesional. Jadi dari sekarang kalau misalkan di LK-nya tugasnya membuat infografis, sudah mulai bikin infografisnya, mulai grafik-grafik dan sebagai macam-macamnya. Kemudian kalau tugasnya bikin tadi tugas wawancara, berarti dari sekarang Bu udah langsung bisa, kemudian langsung desain di Word atau apapun itu sesuai dengan perintah yang ada di modul. Iya, kita akan bacakan lagi beberapa pertanyaan, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di 106 dia Untirta Smart Energy, Smart Energy, dan masih bersama Kang Roni dan Teh Diana untuk mendampingi peserta PPG untuk pendampingan materi PPG 2021 ya Teh Diana ya. Jadi Kang Roni, untuk materi atau modul-modul yang dibaca itu menjadi persyaratan kelulusan PPG loh Kang Roni. Wah, jadi modul-modul yang dibaca yang sekarang di belajar mandiri itu jadi salah satu syarat untuk lulus PPG. Karena untuk lulusan PPG ini yang hari Senin sudah dibicarakan dengan Pak Dr. Ujang, bahwa mahasiswa peserta PPG dinyatakan lulus jika lulus semua mata kuliah, pendalaman materi pedagogi dan bidang studi, berarti yang profesional tadi ya Kang Roni. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran dan praktik pengalaman lapangan, berarti ada PPL ya. Itu harus lulus gitu. Jadi Smartizen modul-modul yang harus dibaca pada saat sekarang kerjakan supaya nanti pas pendalaman materi langsung kumpulkan. Mungkin kalau misalnya mulainya dari jam 1 malam peserta PPG bisa mengumpulkan kalau udah dikerjakan, iya nggak sih Kang Roni? Betul sekali Teh Diana. Jadi kalau misalkan memang kita sudah mulai membaca kemudian mengerjakan, kita lebih santai. Nah untuk peserta PPG mapel bahasa Inggris sudah ada nih katanya, karena sekarang ada peran guru di abad 21, coba semua tugas itu dikerjakan dari sekarang dan dikerjakan dengan menggunakan aplikasi yang ada di komputer atau apapun itu. Jadi diketik intinya sih. Nah, selain itu juga Teh Diana nanti juga selain tadi ya modul-modul yang sudah dibaca, kemudian di pendalaman materi dan lulus semua bidang studi tadi, ada juga penilaian proses dan produk tentunya. Iya, jadi dari yang lulus semua mata kuliah seperti pendalaman materi pedagogi dan bidang studi, nanti kan ada prosesnya. Dan setelah prosesnya aja ada nilainya Kang Roni. Jadi setiap proses itu dinilai. Kemudian nanti yang pasti produknya. Tadi kan produknya misalkan membuat infografik. Dia upload enggak? Berarti kalau enggak upload ya tadi karena ini sistem jadi nggak bisa, aduh Bu maaf jaringan saya, internet saya bermasalah. Sekarang udah nggak bisa beralasan. Oke, sekarang kita ke selain yang tadi Teh Diana ya, selain lulus semua mata kuliah, lulus juga UKM-PPG-nya, yaitu uji kinerja UKIN dan uji pengetahuan UP. Ini adalah tahap akhir untuk PPG. Betul, karena setelah UP dapat sertifikat kalau lulus. Betul sekali Kang Roni. Jadi kalau udah UP itu dari sekarang berdoa dan nanti kuat doanya di terakhir. Iya. Tapi jangan dulu mikirin UP kalau kata Pak Ujang. Iya, nikmati aja dulu prosesnya. Kan sekarang ini penilaian proses dan produk. Betul. Berarti prosesnya dinikmati dan produknya dihasilkan. Jadi tahapan-tahapannya aja dulu dilalui gitu. Iya, oke. Berarti Kang Roni kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Iya. Oke, di sini ada siapa nih? Ada Rina Fitri tadi Ana. Oke, Rina Fitri. Kayaknya saya kedepanan ya. Oke, Rina Fitri. Untuk portofolio itu prosedurnya seperti apa, dan apabila dari portofolio tersebut ada yang tidak bisa dipenuhi, apakah ada pengaruhnya terhadap pengurangan poin atau bagaimana, katanya Ibu Rosma atau Pak Rahman mungkin? Atau mungkin Bu Sunda bisa dibantu ini karena portofolio. Oh, Pak Rahman. Oke, enggak Pak Rahman. Bagaimana? Jadi untuk portofolio prosedurnya seperti apa
Nah, kalau misalkan dari portofolio tersebut ada yang tidak bisa dipenuhi, apakah ada pengurangan poin? Pak Rahman nyelip. Mungkin Bu Sunda atau Bu Rosma yang bisa memberikan pencerahan. Bu Sunda, silakan. Ya, saya baca ya dulu di sini pertanyaannya, biar saya tidak miskonsepsi juga ya. Dari Di Ibu sini Rina. juga sebenarnya Pak Kajur sudah ada sebenarnya Bu, tapi di YouTube. Di sini atas namanya Jamal Selatan Putra. Wow, oh iya betul. Ada Pak. Oh juga ya di sini ya. Selamat datang Pak Kajur. Baik, sekaitan dengan portofolio. Untuk portofolio prosedurnya seperti apa? Apabila dari portofolio tersebut tidak bisa dipenuhi, apakah ada pengurangan poin? Oke. Baik, kita berbicara portofolionya yang tahun kemarin atau tahun sekarang. Kalau untuk tahun sekarang, instruksinya hanya Bapak Ibu tolong mengumpulkan, misalnya kan, saya khawatirnya ada aturan yang baru memudahkan atau misalnya aturan baru. Tetapi untuk yang lalu, yang tahun lalu, portofolio itu prosedurnya sebenarnya Bapak Ibu mengumpulkan hasil karya ilmiah yang sudah publikasi ya, lalu sertifikat, lalu apa ya namanya, atau Bapak Ibu di sini yang sudah pernah membuat buku ajar misalnya gitu kan, itu nanti diupload. Kalaupun misalnya ada yang tidak bisa dipenuhi, ada pengurangan poin, bukan pengurangan poin tapi tidak memenuhi kriteria sebenarnya gitu, karena nanti ada pembaginya Bapak Ibu, ada rumusnya. Ada Dan itu rumusnya bukan penilai dosen tapi sistem ya Bapak Ibu. Karena diupload ya Bu Sunda ya? Iya bentuknya ya tadi daring, diupload. Dan itu waktunya ditentukan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tertanggalnya tanggal 25 pukul 23.59 itu harus selesai. Ya, jadi itu memang benar-benar karena kita urusannya sistem. Kalau sistem tentu nggak kan bisa diatur. terlambat, iya. Kecuali nanti kalau misalnya masalahnya se-Indonesia ada gangguan, misalnya ada perpanjangan waktu, ya itu kan urusan dari Pusat, pihak pusat sana ya, seperti itu. Dan biasanya Pak Kajur selalu memberikan motivasi, kami juga PPG memberikan motivasi, misalnya mengingatkan Bapak Ibu ini jam sekian dan ini yang harus diupload dan nanti akan diberitahukan biasanya. Karena setiap aktivitas yang dilakukan biasanya Pak Kajur membuat Zoom informasi misalnya. Ini stepnya ini harus ini, nah seperti itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Jadi seperti yang dikatakan Pak Kajur sekarang kan tentang pendalaman materi. Jadi pendalaman materi saja dulu. Tapi ada informasi, tolong dikumpulkan portofolio. Misalnya tadi sertifikat yang sudah dilakukan. Saya khawatir misalnya gini, PPG khawatirnya Bapak Ibu itu aktif tapi ternyata sertifikatnya tercecer. Nah, mulai sekarang dikumpulkan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Sunda. Jadi Smartizen sebetulnya tidak pengurangan poin, tapi kan ada pembagi-pembaginya. Kalau saran Teh Diana sama Kang Roni penuhi, coba untuk dipenuhi. Jadi kalau misalkan sekarang belum terkumpul nih Teh Diana, berarti kumpulkan dari yang tercecer-cecer itu Kang Roni. Siapa tahu di kolong meja. Iya, berarti ini untuk peserta PPG itu harus ada yang namanya arsiparis. Betul. Jadi kalau yang biasa arsiparis. Tapi setelah itu selain dikumpulkan, didigitalkan. Oh iya, harus di itu ya. Iya, karena harus diupload. Ya, di itu ya. Oke, Teh Diana, nih mungkin ini buat Bu Rosma atau Pak Rahman ya, karena pertanyaannya begini. Pertanyaannya untuk pengisian LK yang profesional itu diisi dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Tadi kayaknya udah dijawab sebetulnya. Bahasa Inggris. Ya, Bu Rosma gimana, Pak Rahman? Betul ya? Iya. Betul. Ya karena judulnya saja sudah profesional ya, dari pembahasannya semuanya profesional ya, of course kita tagihannya ya harus dalam bentuk English ya? Bahasa Inggris ya. Betul sekali. Kan biar lebih profesional, betul kata Pak Rahman. Jadi karena PPG ini untuk menuntut profesionalitas, berarti jawabannya pakai bahasa Inggris ya. Oke, mulai dari sekarang tadi LK dari modul jawabnya pakai bahasa Inggris ya Bu. Ini ada pertanyaan lanjutan nih. Aduh ya. Dari Endang Rahmatullah. Iya. Tangerang ya, dekat nih dengan kita nih.
Lampiran tugas, terkadang ada tuntutan untuk simak video berkenaan dengan materi modul. Akan tetapi link video tidak terlampir di modul. Terima kasih. Oh, kayaknya ini langsung ke Bu Sunda. Oke, gimana Bu Sunda? Oke. Kalau modul kan biasanya langsung di LMS terintegrasi. Iya. Biasanya kalau itu langsung di LMS-nya, karena LMS sekarang belum dibuka sebenarnya, masih ditutup. Oh, jadi belum bisa dilihat sebetulnya. Yang bisa dibaca itu. Ya. Betul. Iya, jadi Bapak Ibu ini semangat. Siapa yang dari Tangerang ini udah semangat kayaknya. Betul. Pengen nanti di LMS ya. Jadi tapi setidaknya Bapak ini sudah membaca dan ini sudah ada nanti linknya pasti ada di LMS. Dan di LMS biasanya ada videonya, diklik aja nanti. Ya, berarti ini menandakan juga bahwa peserta PPG Bahasa Inggris sangat semangat nih. Dan sudah membaca modulnya sampai tahu linknya nggak bisa kebuka karena nanti ada di pendalaman materi Kang Roni pas LMS. Betul. Oke, jadi Bapak Pak Endang ya, Endang Rahmatullah bisa dari sekarang itu yang bagian itu ditandai sama Pak Endang yang sudah di-download modulnya, tandain, dikasih apa yang namanya stiker-stiker yang warna-warni itu namanya apa sih? Yang buat nandain itu namanya label kayak begitu dari sekarang. Jadi nanti pas pendalaman materi LMS dibuka langsung buka video langsung isi. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini mungkin ke Bu Sunda lagi ya. Oke. Mudah-mudahan Bu Sunda nggak bosan nih jawabnya ya. Untuk PPL dan PTK prosedurnya dilaksanakan di sekolah asal atau sekolah yang ditunjuk kampus? Kalau nggak salah sekolah asal ya Bu Sunda ya? Atau sekolah yang memang terdekat. Daring sekarang ya Pak ya, kalau daring di sekolah masing-masing. Kecuali kalau ini ya tatap muka luring biasanya kami kerjasama dengan sekolah-sekolah yang ber-MOU dengan Untirta atau MKIP atau bisa bahkan dengan PPL karena kita kan PPG, PPL itu saling berkaitan apalagi dengan sekolah ya. Dan itu biasanya dibantu dengan MGMP yang ada di daerah. Wah, siap. Berarti sebetulnya untuk PPG Untirta relasinya lumayan jauh ya, Kang Roni. Jadi jangan khawatir, Smartisan untuk PPL dan PTK itu kalau untuk daring itu sekolah asal. Sedangkan untuk yang luring ya, yang tadi tatap muka itu biasanya yang kerjasama dengan MOU dengan PPL Untirta karena bekerja sama Kang Roni. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk sertifikat dikumpulkan maksimal berapa JP atau berapa ini kapasitasnya. Nah mungkin juga untuk ini bisa nanti juga ada ya petunjuknya. Iya. Ya biasanya di LMS suka ada petunjuknya maksimal berapa mega gitu, berapa ini gitu ya. JP jam pelajaran. Terus iya benar untuk sertifikat. Bu Sunda, kalau untuk sertifikat yang dikumpulkan maksimal berapa jam pelajaran katanya? Itu kayaknya yang portofolio ya? Ini untuk portofolio betul. Sertifikat itu kan biasanya ada pelatihan ya. Pelatihan itu diberikan dengan ada JP jam pelatihannya. Ya, ada yang macam-macam ya, ada yang 8 jam, ada yang 16 jam, yang 32 jam dan itu punya bobotnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, pasti kami akan memberitahukan pedoman penilaiannya pun ya akan kami berikan. Jadi Bapak Ibu ketika ngupload udah tahu ngitung, oh yang ini 32 jam poinnya sekian misalkan begitu. Yang 8 jam poinnya 0,5 misalkan begitu. Nanti kelihatan. Jadi ya saya waktu itu kan sudah beritahukan di hari-hari sebelumnya sertifikat itu yang harus berkualitas dari mana itu kan instansi mana lalu bukan berarti kuantitas yang banyaknya tapi tadi JP-nya misalnya tadi ya 32 ada dari mana jangan sampai dan tahunnya jangan lupa tahunnya 2 tahun ya tahun terakhir. Itu karena mempengaruhi itu kan dicek seperti itu ya. Nah Bu Sunda mohon maaf kalau misalnya seandainya nih sertifikat itu ternyata tidak mencantumkan jam pelatihan atau jumlah jam pelatihan bagaimana? Diakui nggak? Diakui nggak? Diupload karena ada buktinya dan bentuk sertifikat itu kan PDF ya. Iya. Itu diupload. Kalau misalnya depannya ya, jadi kita nganggapnya itu adalah satu hari satu hari itu realnya 8 jam. Oleh karena itu harus ada 2 gitu. Dan ini satu lagi ya informasi banyak sekali dalam satu laman
satu kotak itu ya, satu kotak atau satu folder, kita menyebutnya satu folder itu di dalamnya beberapa sertifikat surat ya, kalau 10 dihitungnya satu. Jadi satu folder satu sertifikat, satu folder satu sertifikat, baru bisa dihitung. Karena walaupun kita memberikan nilai, tapi sistem juga ternyata ada rumusnya. Oh ada gitu. Ini informasi penting Bu Sunda. Ya betul. Jadi ketika jadi penilai itu begini ya, banyak yang kebetulan karena kalau portofolio itu penilainya bukan dari dosen saja, tapi guru pamong juga menilai. Ya. Jadi penilai itu ada 2, guru pamong dan dosen. Jadi akhirnya guru pamong dan dosen juga bingung, ini gimana satu folder itu tapi di dalamnya beberapa yang harusnya ada misalnya terhitung 5 poin, karena ada satu folder itu ya 1 poin gitu kan, satu itu. Jadi sayang sekali sebenarnya. Ya, itu terjadi di angkatan pertama itu. Kami juga baru tahu, oh ternyata kok jadi ada pembagi rumus di sistemnya ternyata. Begitu. Nah, karena by system maka ini harus hati-hati tadi Ana. Berarti harus banyak baca petunjuk di di sistemnya ya. Kalau ini petunjuk tuh jangan sampai dilewatkan. Betul. Jadi ini juga betul, ini informasi yang sangat penting untuk bahkan smart untuk sertifikat semua. Aja ya, kita punya 10 tapi karena kita salah instruksi, salah petunjuk, dinilainya cuma 1 poin. Kalau dia baginya jadi 10 folder ya dihitungnya jadi 10. Baca petunjuk Smartizen. Oke. Ya mungkin ini karena tadi pertanyaan terakhir mungkin juga ada yang ingin disampaikan mungkin oleh Bu Rosma atau Pak Rahman dari jurusan Bahasa Inggris. Untuk memotivasi peserta PPG, mangga Pak Rahman dan Bu Rosma ada tips-tips khusus menghadapi PPG tahun 2021. Iya, halo. Ya, saya hadir. Ya, hilang lagi. Mungkin Bu Rosma, silakan Bu Rosma. Mungkin ada tips-tips khusus apa yang harus dijaga? Apakah harus menjaga pola makan atau apa gitu? Kalau tadi nama pola makan ya. Iya, Bu Rosma, silakan Bu Rosma. Oke, Bu Sunda, gimana ada tips untuk peserta PPG tahap 2021 untuk mapel bahasa Inggris apa aja sih yang harus disiapkan nih biar lulus sampai akhir lancar? Ya, tipsnya mengikuti proses, Bapak Ibu sehat selalu, bahagia gitu kan, seperti itu. Karena kalau biasanya gini, kalau pesannya Pak Ujang ya, Bapak Ibu kan ini sudah bersuami ya, sudah ada yang sudah beristri, minta izin kepada istri dan keluarganya karena aktivitas PPG itu biasanya menyita waktu gitu kan. Jadi minta motivasi, dorongan dan doa dari keluarga. Oh iya, penting. Ya selain kita juga berdoa ya, berusaha, tapi tetap itu keluarga juga harus ikut mendoakan agar tadi itu menjadikan salah satu celah agar lebih lancar lagi. Dan kita juga jangan lupa ya, tadi berdoa, berusaha, bahagia, sehat, seperti itu. Iya, jadi ya, berdoa, berusaha, sehat dan bahagia dan selalu tersenyum. Dan jangan lupa kuota. Jangan lupa kuota yang banyak. Terima kasih Bu Sundawati yang sudah menemani aktivitas kita malam ini. Ya, jangan lupa besok. Ya, kita ketemu lagi insya Allah. Besok ketemu lagi, jadi saya nggak akan ucapkan sampai selamat tinggal, tapi sampai jumpa. Sampai ketemu lagi besok Bu Sunda. Di link meet yang sama. Di link meet yang sama untuk mapel modul pendidikan kimia. Betul. Dan terima kasih juga untuk Ibu Rosma Niarima ya yang MPD, sudah menemani aktivitas Bapak kita juga. Rahman Hakim, Pak Rahman MPD, terima kasih banyak yang telah menemani dan mendampingi peserta PPG Untirta 2021 tahap 1. Terima kasih banyak. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk semua dosen pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih yang telah menemani Teh Diana dan Kang Roni untuk program pendampingan PPG 2021 tahap 1 untuk mapel bahasa Inggris. Kita nggak berasa sepi ya karena ada lagi di sini. Soalnya kalau misalkan dosen bahasa Inggris tuh rame. Pokoknya seru. Terlihat dari chatnya Teh Diana. Oh iya, kangen-kangenan semua. Semua kangen-kangenan. Jadi cuman kita yang nggak bisa kangen-kangenan karena kita harus bicara secara mengudara gitu. Tapi nggak apa-apa, kita udah senang udah ditemani. Sekali lagi jangan lupa besok untuk
mapel pendidikan kimia. Mungkin yang hari ini penasaran masih ingin bertanya juga nggak apa-apa ya. Masih ada Ibu Sunda Boleh. dan juga Pak Ujang yang akan menemani kita juga besok. Insya Allah besok. Dan sekali lagi untuk Smartizen untuk mata pelajaran kimia besok kita akan ditemani oleh Ibu Doktor Solfarina SPD MSI, kemudian Ibu Indah Langitasari SSI MPD, Dr. Ujang Jamaluddin MPD, dan Ibu Sundawati Tisnasari MPD. Oke. Nantikan kami di jam yang sama pukul 19.00 sampai 21.00. Iya, akhir kata Kang Roni pamit untuk malam ini. Teh Diana juga ya. Teh Diana dan Kang Roni pamit untuk malam ini. Mohon maaf lahir dan batin untuk kata yang untuk kata-kata yang tidak berkenan di hati, mungkin banyak pabelit ya, banyak candaan atau apa ya namanya, itu joke. Kalau kata itu joke mungkin ya, lelucon yang mungkin menyakitkan atau yang menyakiti hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa ditanyakan lagi besok ya. Gabung lagi di 106 Dia Untirta di dalam program pendampingan materi PPG 2021 kerjasama antara jurusan PPG Untirta dengan Dia Untirta. Dan kita mungkin untuk malam ini kita cukupkan dulu tadi Dina. Oh iya, tapi jangan lupa Smartizen ini live streaming dan kita akan insya Allah akan simpan di YouTube channel di 106 Dia Untirta. Jadi hari ini akan direkam dan akan ditayangkan ulang. Jadi Bapak Ibu yang butuh informasi ulang untuk tayangan live streaming hari ini, nanti bisa ada lagi. Nanti kita share ke PPG Untirta atau ke Bu Sunda atau ke Pak Ujang dan mungkin ke Bu Rosma ya untuk mapel bahasa Inggris. Jadi kalau yang ketinggalan informasi bisa lihat tayangan YouTube di YouTube channel kita. Baik, sekali lagi kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar Smartizen semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.